Vivo jadi salah satu jenama yang mendapat kesempatan pertama menjajal SoC MediaTek Helio G96 melalui Vivo V23e. SoC ini menjalani debutnya. Berbekal Helio G96, Vivo V23e tentu sangat bisa diandalkan performanya. Memainkan game-game populer masa kini bisa dilakukan di HP ini. Namun, Vivo V23e sejatinya tetap dirancang Vivo sebagai ponsel cantik nan kompak di kelas harga terjangkau. Infinix punya satu seri yang ditujukan buat penggemar layar jumbo. Satu seri itu adalah Infinix Note. Pada November tahun 2021, Infinix meluncurkan 3 HP baru untuk seri ini. Salah satunya adalah Infinix Note 11 Pro. Layar IPS LCD dengan bentang 6,95 inci jadi andalannya. Namun, layar tersebut bukan IPS LCD biasa, sebab Infinix membenamkan dukungan refresh rate 120 Hz dengan touch sampling rate 180 Hz. Artinya, layar ini bisa menampilkan animasi yang mulus serta cekatan dalam respons sentuhan. Layar ini juga aman karena memiliki sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari TUV Rheinland. Berbekal layar tersebut, HP ini jelas jadi salah satu pilihan bagi Anda yang gemar nonton film. Apalagi speaker yang dimilikinya sudah berkonfigurasi stereo. Di luar itu, Infinix Note 10 Pro punya keunggulan seperti SoC kencang MediaTek Helio G96, pengisian cepat 33 Watt, dan kamera utama 64 megapiksel. Tidak semua orang butuh performa tinggi. Asalkan ponsel bisa menyuguhkan performa harian yang lancar, itu sudah cukup. Demikian sebagaimana Infinix Note 11. Ponsel ini lebih dari cukup untuk menangani tugas-tugas kasual berkat SoC MediaTek Helio G88. Bahkan sesekali memainkan game tidak masalah. Yang menarik, Infinix menyematkan panel AMOLED ke dalam sektor tampilan HP ini. Infinix Note 11 pun jadi salah satu HP 2 jutaan yang sudah mengusung panel ini. Alhasil, Anda yang gemar menonton film akan termanjakan dengan reproduksi warna layar AMOLED yang mantap. Apalagi resolusinya sudah Full HD+. Satu hal yang bisa diandalkan dari HP Infinix murah yang satu ini adalah desain menarik serta kehadiran NFC. Belum lagi membahas layarnya yang super besar, membuat pengalaman menonton jadi lebih enak dan nyaman. Meskipun masih gunakan resolusi HD+, tentu hal ini bisa dimaklumi pada kelas harganya. Kinerja mengandalkan Helio G85 yang cukup setara dengan Snapdragon 600 series. Karena mengandalkan klaster 2 inti Cortex A75 berkekuatan 2 GHz dan 6 inci Cortex A55 pada frekuensi 1,8 GHz, pas untuk mengangkat game-game esport populer zaman sekarang. Layarnya yang berbentang 6,82 inci ini juga turut suguhkan laju penyegaran 90 Hz yang 50% lebih mulus ketimbang 60 Hz. Ini artinya, pengguna dapat melakukan scroll dengan tampilan yang terasa begitu licin dan smooth. Dihadirkan pula dengan baterai besar 5000 mAh. Infinix Hot 10 SNFC ini masih gunakan port micro USB dan fast charging 18 Watt. Menetas pada Mei tahun 2021, Vivo V21 banyak dilirik oleh publik. Hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, ponsel ini punya kualitas layar yang membahana yaitu dengan penggunaan panel AMOLED 6,4 inci. Layar dari perangkat ini juga membawa laju penyegaran 90 Hz, sehingga aplikasi dan konten yang dijalankan dapat berjalan mulus. Sementara itu, kerapatan piksel yang tersemat pada ponsel Vivo ini mencapai 409 piksel per inci. Ponsel dengan kamera belakang beresolusi 64 megapiksel ini ditopang oleh chipset MediaTek MT6853 Dimensity 800U5G, 7 nanometer, dengan dorongan kartu grafis Mali G57MC3, sudah pasti performanya dapat diandalkan. Anda butuh HP 5G yang desainnya cantik dan punya kamera mumpuni. Segera lirik Vivo V21 5G yang dirilis dengan harga retail 5 jutaan ini. Desain Vivo V21 5G ini cantik karena memakai frame datar, bezel layar tak tebal, serta tubuhnya langsing. Ketebalannya yang hanya 7,29 mm, varian Dash Blue, membuat Vivo V21 5G menyandang status sebagai ponsel 5G paling tipis di dunia, hingga artikel ini ditulis. Kemudian,
Kenapa HP ini punya kamera mumpuni? Sebab, baik kamera belakang maupun depan dilengkapi dengan penstabil gambar berbasis optik alias OIS. Lebih murah dari varian Pro, ponsel seri Reno 6 ini juga sama-sama menyuguhkan konektivitas 5G. Berkat penggunaan chipset Dimensity 900 sebagai dapur pacunya, Oppo Reno 6 5G sungguh mampu memberikan kinerja game dan kelancaran bermedsos yang optimal untuk segmen flagship killer. Kini di belakangnya tersemat konfigurasi triple kamera, mengusung lensa utama 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan juga 2 megapiksel makro. Kemampuan kamera ini bisa dipakai untuk merekam video hingga resolusi 4K pada frame rate 30 fps. Desain bodinya mendapatkan peningkatan dibanding generasi pendahulu, mengusung teknologi Oppo Reno Glow yang membuatnya mampu memancarkan lebih banyak warna. Anda jangan sedih melihat kenyataan bahwa Snapdragon 720 dipakai untuk 3 generasi Oppo Reno. Ya, sebelum digunakan Oppo Reno 6 4G, SoC ini telah lebih dahulu mengotaki Reno 4 Pro dan Reno 5. Chipset boleh sama, tapi Oppo melakukan optimasi agar performa yang keluar makin sip di Reno 6 4G. Hal ini terlihat dari kemampuan si ponsel mempertahankan frame rate tertinggi ketika menjalankan game berat. Kemudian, beberapa penguji juga mengakui kualitas jepretan Reno 6 4G sangat konsisten dalam berbagai kondisi. Optimasi selanjutnya yang terlihat adalah konsumsi daya yang kian irit. Punya HP cantik yang andal dipakai main game tidaklah mustahil meskipun uang yang Anda miliki kurang dari 3 juta. Pasalnya, Vivo Y21s ini sangat bisa untuk dilirik. Desain HP ini cantik karena memakai rangka datar dengan pinggiran melengkung 2.5D. Ketebalannya pun hanya 8 mm. Vivo meluncurkan dua versi HP kelas menengah Vivo Y53s. Satunya sudah 5G, dan satu yang lainnya berkonektivitas 4G. Yang ada di samping ini adalah versi 4G dengan SoC MediaTek Helio G80. Versi yang 4G ini cukup menarik karena membawa komponen dan fitur-fitur keren. Untuk layarnya, panel memang masih IPS, namun, layar Full HD Plus dengan bentang 6,58 inci tersebut punya ragam warna yang kaya karena tembus standar DCP-3 layaknya bioskop modern. Ponsel terbaru dari Vivo selanjutnya adalah Vivo Y12s 2021. Perangkat yang merancang dirinya berdimensikan layar 6,51 inci dengan penggunaan panel berteknologi IPS LCD, menjanjikan sudut pandang yang baik dan lebih hemat daya. Berbicara daya, baterai yang digunakan oleh Vivo Y12s 2021 berkapasitas LiPo 5000 mAh. Tidak lupa menghadirkan sistem pengisian berkecepatan 10 Watt dan teknologi pengisian balik 5 Watt. Perangkat yang masih punya fitur FM radio ini menempelkan dua lensa pada kamera utamanya yakni 13 megapiksel untuk lensa wide dan 2 megapiksel untuk lensa kedalaman. Selanjutnya, ada Vivo Y51a yang tampil cantik dan kekinian. Berkat pilihan warna titanium safir dan kristal simfoni yang menjadi salah satu daya tarik dari HP Vivo berbaterai 5000 mAh ini. Seperti pada Vivo V20 SE, Y51a juga dibekali dengan prosesor Snapdragon 665, dengan dukungan RAM 8GB, dan kapasitas penyimpanan internal 128GB. Pada bagian depannya, terpampang layar LCD IPS berukuran 6,58 inci, dengan kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Sebagai kamera utamanya, Vivo Y51a memiliki triple kamera dengan konfigurasi kamera utama 48 megapiksel. Di kelas harganya yang 2 jutaan, Vivo Y20 2021 adalah produk Vivo lainnya yang bisa Anda andalkan. Dengan baterainya yang berukuran 5000 mAh, Anda dijamin puas melakukan beragam hal dalam waktu panjang menggunakan HP ini. Layarnya pun terbilang lebar, setidaknya masih berada di atas 6,5 inci. Jeroannya didukung oleh chipset Helio P35 yang menjadi kekurangan dari ponsel ini.
karena terbilang kurang berperforma seperti ponsel lain di harga 2 jutaan.